Yuk. Universitas saya nggak ada di Google katanya. Waduh. Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Hari ini gue pengen ngebahas soal politik yang ada di Indonesia lagi dan lagi ya guys ya. Baru tadi gue lihat di Twitter ya guys ya, kalau Pak Prabowo ini merosting Pak Bahlil ya guys ya, di depan Bu Puan, di depan Mas Gibran, dan di depan politikus-politikus lainnya ya guys ya. Langsung aja kita simak beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Detik-detik Prabowo menyetujui usulan Bahlil kalau pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat sebaiknya ditiadakan. Nah, gimana nih guys ya tanggapan kalian soal ini ya guys ya, silahkan komen di bawah ini guys. Padahal pemilihan langsung adalah amanat reformasi 98 ya. Sebenarnya yang bikin pilkada berbiaya mahal itu ya para politikus itu juga. Nah, jadi Pak Prabowo ini membongkar ternyata pilkada ini ya, pilkada, pilpres, ternyata yang bikin biaya mahal itu para politikus juga guys. Kita simak video ya Pak Prabowo ya guys ya. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Iyalah guys, Golkar itu partai besar guys ya. Menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, Nah, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis? anjir cu, berapa puluh triliun habis kalau misalnya ada pilkada, ada pilpres. Ternyata itu real guys, dan itu duit semua pak. Lu bayangin ya guys ya, 5 tahun sekali ngeluarin puluhan triliun untuk biaya kampanye tuh guys. Tuh lu bayangin tuh guys. Dalam 1-2 hari. Dari 1-2 negara hari pak. maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Oh, guys, jadi intinya ya guys ya, yang gua tangkap dari video ini ya guys ya, jadi anggota DPR ini nanti yang memilih para bupati dan para gubernur guys. Tapi kalau ditarik lagi ke belakang ya guys ya, rakyat kayaknya nggak bakal setuju gitu kan. Karena lu tahu ya kan, DPR nih, misalnya contoh, misalnya gue punya temen yang nyalonin bupati, ya pasti gue pilih dia lah, karena dia temen gua kan. Nggak mungkin gue pilih orang lain untuk jadi calon bupati itu ya kan guys. Bener-bener efisien ya kan, nggak ada kampanye, nggak ada anu ini dan itu ya, nggak ada namanya money politik ya. Lanjut, Presiden Prabowo mengungkap rasa herannya ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dilantik Jokowi menjadi Menteri Investasi pada tahun 2021 silam. Nah, ini menarik nih guys, ini agak semi-semi merosting Pak Bahlil ini guys ya. Kita lihat guys video guys. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Anjir, diketawain Pak, yuk. universitas saya nggak ada di Google katanya. Waduh. Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu. Kena banget ini. Malu sih gua guys kalau di situ ya guys ya. Gila, banyak banget anggota di situ, banyak anggota partai, dan ada Yusuf Kala juga guys, mantan wakil presiden guys. Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya. Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah.
Jadi berkat Pak Prabowo di sini terbongkar sedikit ya guys ya, kalau Pak Bahlil ini tidak bisa bahasa Inggris dan caranya dia untuk melobi investasi-investasi di luar adalah dia meng-hire penerjemah ya guys ya. Ada 4 penerjemah mungkin dari bahasa Inggris, Jepang, Korea dan lain-lain, Jerman ya kalau nggak salah gue ya guys ya. Jadi itu ya guys ya pentingnya bahasa Inggris ternyata kalau bagi pejabat menurut gue ya guys ya. Jadi tektokannya enak gitu, walaupun ya bisa ngebayar penerjemah-penerjemah itu ya kan. Lanjut, Bahlil jadi dokter abal-abal UI tentu karena campur tangan bosnya si Mulyono. Waduh, bahaya banget ini. Bahlil ditangguhkan dokter abal-abalnya ketika Mulyono sudah pulang kampung dan bos barunya adalah Presiden Prabowo. Masih mengira Presiden Prabowo lemah? Nah, nggak tahu nih ya guys ya. Ini seru nih guys. Seru-seru banget nih guys ya. Dokter Tifa memang tweetnya agak oposisi dan mengerikan sekali ya tweet-tweetnya Dokter Tifa ini ya guys ya. Kadang-kadang gue baca juga rada-rada takut nih guys ya. Nih breaking news. Universitas Indonesia tangguhkan kelulusan gelar Dr. Bahlil Lahadalia guys ya. Jadi intinya gelar doktornya Bahlil ini di UI ya guys ya. Universitas Indonesia itu masih belum jelas juga guys ya. Bukan Mulyono atau Prabowo, tapi UI sebagai garda depan intelektual dan demokrasi yang terkenal dengan jaket kuningnya. Kok begitu? Nah, ini nih jadi lembek nih UI ya guys ya. Gua nggak tahu ini ada cawe-cawe apa, tapi gue masih percaya lah sama universitas-universitas Indonesia ini tidak gampang mengikuti jejak politik-politik, apalagi bayaran-bayaran gitu ya guys ya. UI kena kalenek dari Mulyono, dihujat tapi dipuja pula. Iya juga anjir. Ya, begitulah ya kampus UI. Buat kalian yang lagi kuliah di UI, tolong direvisi lah ya tentang gelar doktornya Bahlil ini beneran atau enggak nih. Ya, jangan asal-asal ngasih gelar dokter ya, soalnya UI bukan sembarangan universitas ya guys ya. Lanjut, roasting Bahlil selepet Jokowi penjahat titipan Mulyono. Tahapan daripada somasi, keren lah Pak Prabowo. Not, rakyat jangan mau diadu domba karena beda baju partai. Kui milik Pak Bahlil Menteri Investasi. Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Sangat-sangat dalam ya guys ya ngerosting Pak Prabowo guys ya. Ini kita skip aja guys karena nanti di ujung video ini sama seperti video yang sebelumnya kita putar tadi ya guys ya. Jadi intinya adalah Pak Prabowo masih heran waktu pertama kali ketemu Pak Bahlil. Kok bisa Pak Bahlil itu dijadikan Menteri Investasi padahal kuliahnya nggak ada di Google itu universitas, gelar doktornya belum jelas itu kan dari UI. Ya begitulah. Bak seorang stand up komedian, Presiden Prabowo Subianto ternyata lihai bermain roasting. Nah, ia mampu mengocok perut para pendengarnya. Objek komedinya Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia guys ya. Hal ini terungkap saat Prabowo hadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center ya guys ya. Ternyata Prabowo sempat meragukan kemampuan bahasa Inggris Bahlil. Ia mengaku heran bagaimana Bahlil yang kala itu ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Investasi bisa menghadap para investor luar negeri. Ya ini videonya sama ya, tapi memang kayaknya video ini yang viral ya guys ya. Kok bisa jadi Menteri Investasi dan nggak bisa bahasa Inggris, gimana caranya nih ngelobi investor-investor luar negeri? Itu yang di roasting Pak Prabowo ya guys ya. Jadi gue juga penasaran kenapa Pak Bahlil masih ada ya guys ya. Kalian juga penasaran, silahkan komen aja di bawah ini seperti apa ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sekaligus ini menutup video kali ini. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.